nabinya pun tidak bangkit ya. Orang pun itu konsep agama teman-teman. Jadi agama boleh banyak, ada 4.000 agama di dunia, di mana semua pendirinya sekarang ini mati dan ada di kuburan. Ya, betul. Hanya satu ya konsep kerajaan yang tidak mati dan bangkit ya, hanya Tuhan Yesus Kristus. Semua mati teman-teman. Anda bisa lihat kan agama apa yang pendirinya tidak mati. Ya, semuanya mati. Seperti yang saya katakan, saya mempelajari Islam itu selama 7 tahun. Ya, 7 tahun ini secara rutin ya saya mempelajari sampai saya beli buku-bukunya Islam ya, termasuk ini teman-teman. Ya, kemudian saya baca tafsirnya mereka, saya baca Asbabul Nuzul. Kemudian saya mempelajari bagaimana sih mereka mengatakan bahwa kitab ini, Quran ini diturunkan. So we get the idea seperti apa agama ini. Ya, jadi mereka berpikir bahwa solusi daripada setiap dosa, solusi dari permasalahan kita itu adalah kitab. Padahal tidak demikian. Ya, di dalam Injil Kerajaan Surga, solusi daripada Kerajaan Surga bagi kita itu bukan sebuah buku. Tuhan tidak menurunkan kitab kepada Musa, Tuhan menurunkan kitab kepada Daud, Tuhan menurunkan kitab kepada Isa gitu ya. Itu that's what they believe, itu yang mereka percaya, tapi tidaklah demikian. Ya. Di dalam Injil Kerajaan Surga, dia memberikan kabar baik, yaitu apa? Inilah Injil Yesus Kristus, anak Allah. Jadi Injil bukan sebuah buku, tapi kabar baik itu adalah sebuah seorang pribadi, seorang juru selamat itu sendiri, teman-teman. Aku benar-benar gimana ya? Aku kagum banget dari isi Alkitab ini dan plotis banget ini di Kejadian, yaitu kitab yang pertama gitu di Perjanjian Lama juga. Di sini aku gimana ya? Jadi aku mengambil kesimpulan pada saat itu bahwa kenapa kayak sakit penyakit, kenapa adanya kematian gitu, dan kenapa adanya kutuk, ada kejahatan di dunia ini, ya karena kejatuhan manusia itu tadi. Manusia jatuh ke dalam dosa. Karena dijelaskan lagi ya, setelah aku baca lagi di Perjanjian Baru, Rasul Paulus bilang, sebab upah dosa adalah maut. Maka dari itu, yang koneksinya itu masih ada kesinambungan di antara Maryam 71 tadi, Kak. Kenapa? Karena kenapa Allah itu menetapkan semua manusia untuk masuk ke neraka, untuk mendatangi neraka semua. Untuk kenapa Allah itu murka atas manusia ini? Karena telah aku baca bahwa manusia itu berdosa gitu, manusia itu jatuh dalam dosa. Manusia itu melenceng. Ya artinya dosa hamartia, melenceng dari sasaran, melenceng dari tujuan Allah mula-mula yang menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya, ya yang adalah merefleksikan kemuliaannya di Taman Eden dan juga hidup kekal bersama dengannya. Kemudian manusia itu jatuh dalam dosa, hal itulah terjadinya sakit penyakit segala macam yang kakak jelasin yang pada mulanya tadi ya, kutuk kejahatan di dunia ini. Dan kenapa semua manusia itu masuk neraka semua, mendatangi neraka? Hal itu karena manusia itu jatuh dalam dosa itu tadi. Karena kita beralih, kata kakak tadi benar, beralih ke kerajaan maut itu. Nah, di situ aku mendeklarasikan diri dan benar-benar kayak ya Tuhan gitu. Aku percaya gitu bahwa Alkitab ini aku beriman gitu, aku mengimaninya gitu. Tapi aku nggak tahu gimana selanjutnya ya Tuhan gitu. Bimbing aku gitu. Kemudian aku baca lagi dan ya aku langsung ke Perjanjian Baru gitu kan. Aku kaget di situ tentang Tuhan Yesus yang ditulis oleh 4 Injil gitu. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mereka saksi mata. Jadi yang aku tahu gitu ya, Perjanjian Baru itu penggenapan dari apa yang sudah dari apa yang para nabi nubuatkan gitu. Perjanjian Lama kan jadi nubuatan gitu, kayak Perjanjian Lama gitu, para nabi itu menuliskan tentang sang juru selamat itu yang akan datang. Sedangkan di Perjanjian Baru itu penggenapan bahwa sang juru selamat itu telah datang, telah hadir, Immanuel. Jadi setelah aku baca dan aku benar-benar takjub gitu ketika Tuhan Yesus mengampuni dosa manusia,
ketika Tuhan Yesus banyak berkarya dan lain-lain. Dan aku lebih benar-benar tentang kebangkitannya. Ia ia wafat, ia disalibkan dalam kedagingan, dalam kemanusiaannya, namun pada hari yang ketiga ia bangkit, mengalahkan kutuk dosa itu sendiri, mengalahkan maut itu sendiri. Ada tertuliskan meremukkan kepala ular. Nah, di situ aku, aduh gimana ya, aku sudah percaya gitu, bahwa inilah kebenaran itu. Dan Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mulai saat itu, Kak, aku pelan-pelan belajar tentang Allah Tritunggal Maha Kudus. Aku membuka YouTube gitu, aku nggak tahu kayak yang mana gitu kan, aku nggak bisa memfilter pengajaran yang mana yang sesat, yang bidat, yang dan lain-lain di dalam kekristenan kan. Jadi aku berusaha lagi mengosongkan segalanya gitu kan, mulai dari nol. Aku buka kayak pengajaran dari Pak Bambang Nursena yang sudah terkemuka ya, maksudnya sudah terkenal gitu. Pak Bambang Nursena gitu, Bu Rita Wahyu, Romo Daniel Biantoro gitu. Intinya gitu. Dan setelah itu, puji Tuhan, di FYP-nya YouTube aku, Kak, ada Al Hayat Ministry, Al Hayat Indonesia. Ini Al Di Hayat situ, direkomendasikan. Iya, oke. iya, karena banyak sekali tentang pengajaran tentang kemanusiaan Yesus, Kristologi kan Kakak mengajar hal itu kan, Tritunggal gitu kan. Jadi aku mempelajari bahwa kita ini menyembah Allah yang benar, Allah yang hidup ternyata. Sang Bapa yang mempunyai firman dan rohnya. Begitupun di kejadian itu aku baru sadar juga bahwa emang Allah Tritunggal itu memang sudah ada dari perjanjian lama. Di Kejadian 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Di sini Allah melalui karya roh serta firman-Nya menciptakan langit dan bumi. Di sini aku kagum, Kak. Jadi konsep Tuhan yang Esa itu adalah Allah Tritunggal itu sendiri yang benar gitu. Tidak ada konsep lain seperti yang aku pelajari di Islam. Itu kami meyakini Tuhan Allah yang Esa. Di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Ntar aku buka ya. Allahus somad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Nah, setelah aku mempelajari Alkitab dan aku baca-baca di Perjanjian Baru serta aku menonton gitu dari pengajaran Bapak Bambang Nursena, Bu Rita Wahyu, Romo Daniel Biantoro beserta Al Hayat, kakak yaitu kan Kak Sofiatul. Jadi ini sangat benar-benar bertentangan. Kenapa? Karena kan di Al-Ikhlas tadi kan mengatakan Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Sedangkan di dalam konsep kekristenan yang aku tahu, yang aku pelajarin selama ini, kita itu nggak membahas tentang biologis gitu. Allah tidak diperanakan, tidak beranak, bukan kayak gitu. Ini relasional gitu. Bapa, Anak, Roh Kudus. Ini bukan tentang biologis. Iya, betul. Dan juga di lain ayat tertulis bahwa Allah, mana mungkin Allah itu punya anak kalau tidak punya istri. Nah, ini si Baginda, sang Baginda, ini otaknya agak kayaknya. Gimana? Ya, jadi ya karena gini, karena mungkin ya saya nggak tahu ya, saya sendiri masih meraba-raba dari mana Islam ini ada. Tapi jelas mungkin kita ranahnya udah jelas dari diskusi kami dengan beberapa teman-teman, kemudian bukti-bukti arkeologi, sejarah ya, terutama yang dibahas Rabjono ya, yang dibahas sang penggugat juga, bahwa yang ditentang ini sebenarnya bidat-bidat ya. Jadi dari mana abad ke-7 ini bisa menyimpulkan bahwa istilah anak Allah itu maksudnya Allah beranak, artinya dalam pengertian makanya Muslim sering bertanya, kalau itu istrinya siapa secara pengertian biologis? Iya, gitu. Betul. Padahal jelas anak Allah itu bukan bersifat biologis, karena kita pun disebut anak-anak Allah. Adam pun disebut anak Allah. Ya, tapi ini adalah hubungan relasional seperti dikatakan Paul. Ini udah benar, teman-teman. Ini yang namanya selaput yang ada di mata itu dibuka gitu ya, sehingga mulai bisa melihat kebenaran dan cahaya Injil. Kenapa? Karena kita ini anak-anak Allah, bukan dalam artian Allah lalu punya istri, punya anak namanya Sofia, bukan. Tapi ini hubungan kedekatan kita dengan Bapa kita yang ada di surga. Ya, ini adalah istilah-istilah teologis, istilah-istilah yang dipakai untuk supaya kita tuh ngerti bahwa kita itu punya
Bapak yang melindungi kita, yang memprovide kita. Kan itu hubungan antara anak dengan bapak. Dia bertanggung jawab, dia kepala. Ya, itu maksudnya teman-teman. Bukan Allah punya anak lalu istrinya Allah siapa? Enggak seperti itu. Iya, nggak seperti itu. Gitu. Itu pemikiran sempit dan pemikiran pagan itu. Itu Betul, pemikiran pemikiran pagan, karena pada waktu itu kan mereka percaya bahwa dewa-dewa ini kawin mengawin lalu punya anak iya, gitu kan, anak-anak iya, Allah gitu. iya itu sesat, itu luar biasa, itu benar-benar aku tercelikan di situ, kaget gitu. Dan juga ya Kak, ketika kita baca Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, lam yalid walam yulad. Di dunia ini apa yang tidak beranak dan tidak diperanakan selain batu? Berarti memang Berarti tidak beranak dan tidak beranak. iya, mana mungkin Allah itu sama dengan batu. Kecuali aku nggak tahu ya kalau batu hitam yang di sana ya. Batu hitam yang di sana juga bisa mengampuni dosa nih teman-teman ya. Iya. Nah, konsep Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, ini sama halnya dengan amuba loh. Apakah amuba diperanakan? Amuba itu membelah diri. Kita ini apa ya, harus cerdas gitu. Belajar gak sih ilmu pengetahuan alam gitu kan? Amuba itu tidak diperanakan gitu loh. Jadi apakah Allah itu sama dengan makhluknya? Sama dengan si amuba? Ya enggak kan? Mana mungkin disamakan seperti itu? Iya, amuba nggak beranak juga teman-teman dan tidak juga diperanakan. Iya. Ya, dia berkembang biak dengan cara membelah diri. Gitu. Iya, kalau kita mempelajarin sains gitu, dan juga tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Nah, di sini aku, wah gitu. Memang betul, aku mengamini ayat ini karena tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang setara dengan Allah Sang Bapa. Bahkan malaikat pun ingin sama dengan Allah, akan tetapi tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Itu loh. Dan juga di lain ayat ya Kak, laisa kamislihi syai'un gitu. Bahwa apa itu ya? Maknanya itu tidak ada sesuatu pun, tidak ada makhluk yang serupa dengannya gitu. Benar, memang tidak ada yang serupa, yang tidak ada yang sama dengannya. Akan tetapi konsepnya di Alkitab, di kekristenan, Tuhan Allah Sang Firman itu mau menjadi manusia. Akan tetapi kita itu tidak bisa menjadi seperti Allah. Itu yang membuat aku tercelikan gitu. Yang di konsep Islam kan bilang tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Dia tidak sama seperti makhluk. Oke, benar. Akan tetapi makhluk itu memang tidak sama seperti Allah, betul. Akan tetapi Tuhan, apakah Tuhan bisa mampu menjadi sama seperti kita? Tentu mampu. Di dalam Alkitab, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Disitulah letak kemahakuasaan Allah. Allah yang benar, Allah yang hidup itu. Di situ aku mulai tercelikan. Dan ya Kak, banyak sekali hal-hal yang lain gitu kan, tentang konsep kebangkitan dan lain-lain gitu. Di dalam Islam ya Kak, kebangkitan. Kami percaya akan dibangkitkan, tapi nanti di akhir zaman. Jadi gini, aku kasih analogi. Aku misalkan mau kasih Kakak laptop nih. Ini Kak laptopnya di depan muka Kakak. Misalkan kita face to face ya Kak sekarang. Nah, face to face sama Kakak kan, ini Kak, aku ada laptop untuk Kakak, ini barangnya, ini bukti, nah Kakak bisa merabanya, ini Kakak bisa lihat, ini ya Kak laptopnya, oke, itu analogi yang pertama. Analogi yang kedua, aku kasih laptop ya Kak untuk Kak Sofi, akan tetapi nanti ya Kak laptopnya di rumah gitu. Nah, jadi pertanyaan gini, Kakak lebih percaya analogi yang pertama, sudah ada bukti dan barang, atau nanti analogi yang kedua? Nanti Ya, aku jelas kasih. tidak ada buktinya dong. Kayak orang misalnya menjanjikan, Kak, kalau misalnya saya bikin kuis, saya kasih kamu 1 M. Mereka bilang, mana buktinya? Gitu kan. Tunjukin dulu dong rekening kamu, kayak gitu. Jadi janji-janji itu hanya sekedar janji-janji palsu. Kalau cuma sekedar janji, manusia juga bisa menjanjikan, betul nggak? Nanti gue kasih kamu ini, nanti. Tapi buktinya mana? Gitu, mana buktinya? Kayak, oh Allah memang mengasihi kita. Buktinya mana Tuhan mengasihi saya? Tapi Alkitab mengatakan apa? Tuhan terbukti loh mengasihi. Dia menyertai bangsa Israel. Ya, ketika Allah kita berkata, aku menyertai engkau, dia membuktikannya. Ketika Allah kita berkata, I provide you, aku Allah yang menyediakan, kamu jangan khawatir akan apapun. Yesus membuktikannya, betul? Yesus membuktikannya, kamu jangan khawatir apa yang kamu makan, minum, pakai. Alkitab ini mempunyai bukti-bukti. Karena itu iman kita itu bukan berdasarkan janji-janji palsu, janji-janji kosong. Tapi apa? Kenyataan ini loh. Ya, ketika kita mengatakan nanti kita punya pengharapan akan kehidupan kekal, bahwa kita akan dibangkitkan setelah kematian, buktinya apa? Sudah ada manusia yang bangkit dari kematian dan hidup kekal. Gitu loh. Ya.
Dan dia menyatakan bahwa aku sanggup membangkitkan kamu. Dia bukan sekedar janji, ini sudah kubuktikan, kata Tuhan Yesus di dalam Alkitab, bahwa kamu nanti kalau kamu percaya kamu akan sama seperti aku, mempunyai tubuh yang baru, kamu gak akan mati. Kamu akan mempunyai tubuh yang baru seperti aku, kata Yesus. Ya, dan kamu akan masuk dalam kehidupan kekal. Kamu akan masuk dalam langit yang baru dan bumi yang baru, yang tidak ada kutuk, tidak ada dosa, tidak ada kematian di situ. Dikatakan dalam Wahyu 21, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi duka cita, ratap tangis, duka cita yang sekarang ini kita sulit di dalam dunia. Yesus berkata apa? Bertahan di dalam dunia ini. Kenapa? Nanti akan dipulihkan. Betul, karena Tuhan mengatakan aku telah mengalahkan dunia. Jadi memang di dunia ini kamu akan menderita. Karena apa? Sudah ada dosa, ada kutuk, ada penghukuman Allah. Ya, tapi Yesus berkata apa? Jangan takut, aku telah mengalahkan dunia. Maka Yesus berkata, jangan kamu khawatir akan apapun. Maka dikatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, itulah ya kebenaran Alkitab ini. Gitu loh, teman-teman, ya. Gitu. Iya. Nah, jadi Kak, beralih lagi yang kebangkitan tadi, Kakak percaya kan ada barang, ada bukti depan mata ya. Nah, begitupun dengan aku, Kak. Aku mau mengalami hidup yang kekal. Aku mau mengalami kebangkitan yang sudah ada dibuktikan di masa perjanjian baru, sudah disaksikan oleh para saksi mata, para murid-murid yang menyaksikan, oleh semua orang menyaksikan bahwa dia telah mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga. Itulah yang aku imani, Kak. Aku maunya bukti yang nyata gitu. Aku maunya sesuai fakta gitu, sesuai yang sudah disaksikan oleh para saksi mata, oleh semua orang yang hidup semasa dengan Yesus Kristus Tuhan kita gitu. Nah, jadi konsep kebangkitan ini sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya. Dan juga konsep kebangkitan di dalam Islam itu aku masih bertanya-tanya sampai sekarang. Kapan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan negeri Mekah ini membangkitkan? Ya. Tidak ada di dalam sejarah Islam. Allah Nabinya pun tidak bangkit ya. Orang pun. Itu konsep agama, teman-teman. Jadi agama boleh banyak, ada 4.000 agama di dunia, di mana semua pendirinya sekarang ini mati dan ada di kuburan. Ya. Betul. Hanya satu ya konsep kerajaan yang tidak mati dan bangkit ya, hanya Tuhan Yesus Kristus. Semua mati, teman-teman. Anda bisa lihat kan agama apa yang pendirinya tidak mati. Ya kan, semuanya mati. Berarti apa? Mereka tidak bisa memimpin kita pada hidup yang kekal. Jadi nggak mungkin orang yang tidak mempunyai hidup yang kekal bisa menjanjikan kepada kita hidup yang kekal, tuh nggak mungkin. Ya, sama misalnya kamu dijanjikan kamu nanti akan aku kasih rumah, dia sendiri masih ngekos gitu loh. Bagaimana mungkin dia bisa memberikan kita rumah? Ya, gitu, menjanjikan sesuatu hal yang muluk-muluk, dia sendiri tidak pernah ke surga, dia tidak mempunyai hidup kekal, dia tidak bisa mengalahkan kematian, tapi bicara mengenai kebangkitan itu sama dengan omon-omon doang, teman-teman. Omdo ya, omon-omon doang. Tidak ada buktinya gitu ya. Gitu. Jadi Yesus mengalahkan kematian dengan cara bangkit. Kebangkitan dari antara orang mati inilah fundamental dasar iman Kristen. Ya. Alkitab mengatakan kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, dia mati aja gitu ya. Sia-sia. Betul, ajarannya bagus. Tapi apa? Iman Kristen ambiar, teman-teman. Sia-sia saja gitu. Sia-sia, dikatakan kamu sia-sia, kamu seperti orang lain. Seperti orang-orang yang percaya kepada agama-agama lain. Kenapa? Karena semuanya mati. Kita tidak memiliki hidup kekal. Bukankah yang kita inginkan adalah kehidupan kekal? Ya. Betul, Kak. Gitu loh, teman-teman. Untuk apa kita mengikuti orang yang ada di dalam kuburan yang mati, yang dia sendiri tidak bisa mengalahkan kematian dan mengalahkan maut? Betul. Sama dong sama kita ujung-ujungnya gitu loh. Iya. Iya. Dan itu pun di dalam sejarah Islam nggak ada satupun Tuhan negeri Mekah ini membangkitkan orang mati di situ. Benar-benar iman aku sudah amburadul, udah hancur sangat-hancurnya di situ. Udah percaya banget aku mendeklarasikan kepada Tuhan gitu, Tuhan Yesus. Aku mau gitu. Aku mau mengikut Engkau. Aku mau jadi pengikut Kristus gitu, pengikutmu. Bimbing aku gitu. Aku terus meminta hikmat sama Tuhan gitu. Aku sambil nangis di situ. Aku langsung nangis sejadi-jadinya. Dan di situ aku mulai memperdalam lagi Alkitab gitu. Aku menonton pengajaran lagi dari Pak Bambang Nursena, Bu Rita Wahyu gitu kan, dan juga Romo Daniel Biantoro beserta ya pada waktu itu puji Tuhan FYP aku di YouTube Al Hayat Indonesia. Jadi konsep kebangkitan tadi aku kepikiran terus, Kak. Aku takut gitu kan, kayak gimana gitu kalau misalkan aku tetap di dalam Islam yang katanya dijanjikan nanti gitu kan bakalan dibangkitkan, akan tetapi tidak ada satupun fakta
atau dalil atau data bahwa Allah itu membangkitkan orang. Gimana kalau aku di-prank? Gimana itu kalau misalkan Allah itu ngeprank aku, Islam itu prank. Islam itu cuman khayalan doang dari sang baginda itu. Karena setelah aku ingat-ingat lagi, Nabi si Momo itu, ya, si Momo itu mendapatkan wahyu di Gua Hiro. Itu nggak ada saksi mata sama sekali. Aku bisa saja menjadi Momo saat ini. Aku bisa mengklaim diriku. Oh, aku dapat wahyu dari ini, beginilah firmannya. Aku bisa kayak gitu, karena nggak ada saksi mata. Kita menyebutnya Momo ya, yang kayak kakak bilang katem Momo. Aku nonton itu. Iya, jadi itu nama aslinya. iya, si Katem bin Abdul Alat ya. Aduh. Jadi ya udah itu dasar-dasarnya, dan yang buat aku itu langsung ya Kak. Puji Tuhan setelah 2024 akhir 2024 itu kan aku udah mulai tuh Kak, udah mulai masuk ke perkuliahan. Udah selesai tuh aku mempelajari segala macam yang dari tadi ya, panjang lebar tadi. Aku masuk ke perkuliahan dan aku pindah ke kota lain gitu. Jadi aku sekarang ya Kak, sekarang aku ngekos sendiri. Jadi aku udah belajar hidup mandiri, ngekos, jauh dari keluarga gitu sekarang. Nah, mulai dari sekarang inilah Kak, hati aku mulai kayak semangat lagi, jiwa spiritual aku ya mulai bangkit dan ingin lebih mengenal Kristus itu. Jadi secara gimana ya, mungkin ini emang seturut dengan kehendak Tuhan gitu ya. Aku dibimbing Kak, jadi puji Tuhan gitu, aku bersyukur banget gitu, karena tetangga aku, salah satu tetangga di sini ada yang Katolik Kak, ada yang menjadi pengikut Kristus gitu. Jadi secara tidak sengaja, aku kayak apa ya, saling sapa gitu kan sama tetangga aku ini, ibu sama bapak ini ya kita sebut ya. Jadi ibu sama bapak ini emang ramah Kak, ramah sama aku gitu kan. Pokoknya mencerminkan benar-benar apa ya, kasih itu sendiri, sifat kasih itu. Jadi aku pada saat itu langsung ya Kak, langsung curhat sama mereka, sama bapak sama ibu ini, tetanggaku ini. Nah, aku bilang, "Bu, aku sudah mempelajarin ini segala macam yang aku tadi ya. Nah, gimana ya Bu, aku ingin gitu, aku rindu dengan gimana didoain gitu. Aku ingin sama jemaat yang lain gitu, jemaat umat Tuhan, umat yang sudah diselamatkan ini, umat yang sudah dikuduskan ini. Aku pengen gitu kayak didoain. Aku pengen persekutuan gitu bersama-sama dengan umat yang beriman, umat yang bertakwa ini, Bu, gitu. Mohon Bu gitu, aku ingin ikut ibadah, boleh nggak Bu? Nah, pada saat itulah di Januari lalu gitu ya Kak, bulan lalu. Ya tetangga Katolik aku langsung, "Oh ya, boleh Paul, puji Tuhan," gitu. "Ini tapi kami nggak memaksa ya," kata mereka gitu, "kami nggak memaksa. Kalaupun emang dari hatimu begitu, ya udah kami bakalan membimbing gitu kan, dan kamu benar-benar bakalan kami jaga," gitu. Istilahnya kalau ada apa-apa bilang aja gitu kan. Jadi aku tambah bersyukur, di sini ada orang tua gitu di sini. Ada orang tua yang udah anggap aku sebagai anak mereka juga gitu. Mereka begitu mengasihi aku, Kak. Jadi pada misa pertama di Januari lalu itu, misa pertama itu aku masuk dalam gereja gitu, Kak. Jadi aku gimana ya, hati aku tuh bergetar gitu, Kak. Bukan merinding gimana ya, bukan merinding takut, tapi seketika aku tuh langsung air mataku tuh langsung ini, Kak, langsung menetes gitu. Karena di dalam gereja itu benar-benar aku merasakan kehadiran Tuhan itu sendiri. Ketika semuanya apa? Bernyanyi, ketika semuanya memuji Tuhan gitu. Aku ikut di dalam persekutuan ini, aku merasakan kedamaian, Kak. Nah, pada suatu momen gitu kan di misa itu ya Ekaristi gitu kan. Puncaknya perayaan Ekaristi itu ya di situ tetanggaku bilang, "Paul, kamu kan belum dibaptis gitu kan dan kamu baru juga awal gini kan. Jadi kamu kalau Hilang suaramu. Sinyalnya ya itu kan, teman-teman ya. tapi tangan kamu disilang gitu kan. Karena gini ya. Sempat Jadi hilang tadi kamu suaramu boleh sebentar. gitu bangkit oke. Jadi setelah itu kan perayaan Ekaristi ya, Kak. Nah, di itu Ekaristi itu ya udah kata tetangga aku ini bilang katanya, "Paul,
Kamu kalau mau ke sana, ke romonya, kamu boleh kok. Tapi tangan kamu disilangkan ya, bentuk silang gitu, kayak di dada gitu kan. Istilahnya kamu itu belum dibaptis dan itu minta pemberkatan aja gitu. Kamu boleh gitu. Tapi kalau untuk menerima komuni kudus belum ya gitu ya. Ya udah, aku di situ aku turutin langkah demi langkah aku berdoa gitu kan kayak Yesus anak Daud kasihanilah aku gitu. Yesus anak Daud kasihanilah aku sambil nangis Kak. Yesus anak Daud kasihanilah aku. Dan sampai di titik aku di depan Romo, terus kata Romonya, "Diberkatilah engkau." Di situ aku benar-benar ngerasa merinding, hati aku bergetar, Kak. Dan aku sambil nangis bilang, "Romo," gitu kan, "berkati juga keluarga aku yang belum percaya," gitu. "Aku pengen mereka juga diselamatkan." Romonya juga, "Iya, amin," gitu. Aku di situ benar-benar, walaupun di situ rame gitu, aku nggak malu gitu. Aku nggak malu terang-terangan aku nangis di hadapan semua orang gitu. Walaupun nangisnya nggak yang kayak merintih, nggak merintih, tapi nangisnya benar-benar deras, air mata tuh ngalir, ngalir, ngalir sampai basah ini baju. Di situ aku benar-benar kayak merasakan terhubung banget sama hadirat Tuhan kita yang maha hidup itu. Jadi setelah dari itu prosesnya ya udah aku memutuskan untuk ikut katekumen dan sampai sekarang dan doain ya Kak semuanya teman-teman yang di bawah juga doain aku nanti bulan Desember mau dibaptis. Wah, tepuk tangan dulu dong. Desember tahun ini. Ya, jadi kita mensupport ya selama Anda masih ada di gereja Trinitas, gereja yang benar ya, yang mengajarkan pengajaran yang benar. Itu nanti akan berjalan. Sebenarnya kehidupan ini adalah perjalanan rohani kita bersama dengan Tuhan. Ya, gereja itu hanya sebuah wadah, sebuah kendaraan ya, vehicle di mana kita berkumpul dengan saudara seiman, di mana iman kita ini makin bertumbuh ya, seperti itu. Tetapi kunci utamanya sebenarnya adalah relasi pribadi kita dengan Tuhan. Ya, sekalipun saya di gereja Kristen pun ya, kalau gereja kami tidak mengajarkan prinsip-prinsip kerajaan, prinsip Kristen juga kita nggak dapat apa-apa teman-teman ya. Tetap pertumbuhan rohani kita itu adalah dari pribadi kita dalam hal kita makan firman, dalam hal kita bersekutu dengan Tuhan, dalam hal kita mempraktekkan firman ini gitu ya. Itulah yang menjadi kunci pertumbuhan rohani kita sebenarnya itu. Jadi itulah perjalanan spiritual kita bersama-sama dengan Tuhan itu sendiri. Jadi jangan dengerin ya. Nah sekarang ini juga banyak nih ya teman-teman buka room di TikTok ini yang mengadu domba secara denominasi ya. Nah itu adalah pesan daripada para pastor-pastor ya, pembina Al-Hayat juga bahwa mereka lebih sibuk saling menyerang doktrin, ya, saling menyerang satu gereja. Sebenarnya itu adalah roh pemecah belah, teman-teman. Ya, itu disebut roh pemecah belah dan itu sangat-sangat melukai tubuh Kristus. Ya, karena Yesus mengatakan bahwa kita ini disatukan di dalam satu bangunan sebagai batu-batu yang hidup. Nah, ini baru aja kemarin pastor saya khotbah tentang bahwa kita ini adalah satu batu hidup yang menjadi satu bangunan rumah Tuhan. Ya, kita boleh berbeda-beda, yaitu adalah doktrin-doktrin sekunder, tetapi di dalam pemahaman fundamental kita mengenai siapa Allah itu nggak boleh salah, siapa Yesus itu nggak boleh salah, ya. Nah betul, itu yang lebih utama, yang lebih ditekankan. Jadi kita jangan saling melukai tubuh Kristus. Makanya di Al-Hayat ini kita tidak memfasilitasi debat-debat denominasi, ya, tapi kita justru mempersatukan tubuh Kristus, ya, bukan memecah belah tubuh Kristus. Karena disitulah jiwa-jiwa bisa diselamatkan, ya, kalau kita ini bersatu. Ya makanya kan ada lagunya ya, seperti minyak di kepala Harun, ya kan, yang kejanggutan jubahnya turun. Ya artinya apa? Berkat itu akan dicurahkan ketika Tuhan melihat apa kita ini satu di dalam tubuh Kristus. Ya, Yesus sendiri juga berdoa ya di dalam Yohanes 17, biarlah Bapa mereka satu sama seperti aku dan engkau adalah satu. Karena Yesus sudah melihat itu benih-benih persaingan antara para rasul sendiri gitu kan. Siapa nanti akan duduk di sebelah kanan Yesus gitu kan, Yohanes kah atau Petrus kah gitu. Tapi Yesus berkata, kalau aku yang adalah guru dan Tuhanmu, aku memberikan teladan, aku membasuh kakimu, artinya apa? Aku melayani engkau. Padahal aku ini Tuhan. Artinya apa? Harusnya kamu yang membasuh kaki aku, kamu kan hamba, aku Tuhan. Tapi sebenarnya kalau kamu menganggap aku ini Tuhanmu dan aku membasuh kakimu, maka kamu pun wajib melakukan hal itu, ya. Wajib melakukan itu kepada saudara-saudara itu. Hendaklah kamu saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling melayani. Kalau perbedaan itu nggak bisa dipungkiri, Paul.
Terutama terlebih nanti ketika kamu masuk di dalam pelayanan, kamu akan digesek dengan teman-teman yang ya aneh-aneh lah. Saya nggak usah ngomong, nanti kamu akan menjalani itu nanti berjalan dengan natural dengan sininya. Ya saya juga dulu ketika masuk dalam pelayanan saya heran bin ajaib ya dengan orang-orang Kristen ini. Tapi Alkitab sudah mengatakan demikian bahwa batu akan saling menajamkan, batu menajamkan batu atau besi menajamkan besi, dan manusia menajamkan sesamanya. Justru kamu harus berpikiran begini, ketika ada orang yang memfitnah kita, ketika ada orang yang melempar batu-batu ke kita, jadikanlah itu sebagai, oh berarti Tuhan ini sedang menguji aku. Mungkin aku orangnya kurang sabar, ya. Mungkin saya orangnya emosian gitu kan, kurang sabar dan sebagainya. Datanglah ini orang-orang Kristen yang mau mencoba memfitnah, ya kan, memframing, justru dari kekristenan sendiri, bukan orang lain yang mengaku Kristen, ya. Supaya apa? Oh ternyata aku masih punya kekurangan Tuhan, aku harus lebih sabar. Aku harus ada buah roh mengampuni, betul nggak? Bagaimana kita bisa mengampuni kalau orang nggak pernah salah sama kita? Nggak mungkin. Pasti ada orang buat salah sama kita, betul? Ada orang memfitnah kita, nyalahin kita, memanfaatkan kita, berbohong kepada kita, bersikap tidak adil kepada kita. Tapi inilah perintah Tuhan, hendaklah kamu mengampuni. Ya, hendaklah kamu mengampuni. Itu dulu. Makanya saya sering bersaksi apa? Pada waktu saya pertama kali bertobat, saya tuh mendapatkan satu penglihatan, ya seperti video di depan muka saya itu, suatu peristiwa, ya pada waktu saya masih kecil. Pada saya bertobat itu udah 20 tahun lebih ya pada waktu itu. Terus Tuhan itu bicara begini, kamu harus mengampuni orang ini. Ya itu berkali-kali tuh kalau Anda lihat di dalam video-video kesaksian daripada Sofia Al-Hayat. Saya bilang, saya harus mengampuni orang ini, gitu. Pada peristiwanya saya udah lupa. Tapi itu ternyata menurut Tuhan, karena Tuhan ini kan punya CCTV ya teman-teman. Sebelum zaman modern Tuhan tuh udah punya, kehidupan kita ini direkam sama Tuhan. Ya, makanya dikatakan tidak ada yang sembunyi dan kita semua telanjang di hadapan Tuhan, karena segala dosa, segala pikiran kita pun Tuhan mengetahuinya dari jauh. Sehingga Tuhan itu punya CCTV di kehidupan kita. Ya. Nah, peristiwa itu sudah lupa, tapi Tuhan memperlihatkan itu sama saya dan Tuhan mengatakan bahwa kamu harus mengampuni dia. Saya bilang, saya nggak bisa mengampuni orang ini Tuhan. Mungkin itu menjadi satu kepahitan gitu dalam diri saya yang mempengaruhi jiwa saya pada waktu itu. Dia bilang, kamu harus bisa mengampuni orang. Peristiwa itu udah puluhan tahun lalu teman-teman. Dan Tuhan ingatkan itu seperti video gitu di depan mata saya. Ya, ada satu peristiwa. Saya baru ingat, oh saya pernah mengalami itu toh gitu waktu kecil gitu ya. Nah, terus saya bilang, tapi saya mau mengampuni. Itulah pertama kali saya mempraktekkan pengampunan itu. Ya, nah, jadi ketika kamu lahir kembali, kamu akan mempunyai hati yang mau mengampuni, mau mengasihi. Jadi seakan-akan ketika kamu melihat orang tuh kamu pengen meluk dia gitu loh. Nah, bukan pelukan nafsu, tidak, tapi kayak gue sayang sama lu tahu nggak Tuhan Yesus tuh baik gitu. Itu yang pertama kali saya rasakan, kok gue jadi pengen meluk semua orang gitu loh. Jadi gue pengen, Tuhan sayang sama lu, Tuhan sayang sama kamu, Tuhan sayang sama. Dan ciri-cirinya orang lahir baru adalah apa? You cannot stop talking about God. Kamu nggak bisa berhenti bicara tentang Tuhan Yesus. Nah, itulah ciri-ciri tandanya orang lagi jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Mula-mula, ya makanya dulu orang kalau ke saya, lu jangan duduk deket-deket Sofiatul, nanti kamu diinjili gitu. Kenapa? Karena ketika saya pertama kali jatuh cinta sama Tuhan Yesus, I cannot stop talking about Him. Ya, Tuhan Yesus itu baik. Ya, Tuhan Yesus itu luar biasa. Sampai saya bilang, kamu kenal Yesus nggak sih gitu? Karena dulu waktu saya suka diinjilin begitu, kamu kenal Yesus nggak? Saya suka sebel gitu loh. Orang datang gitu ya, kamu udah kenal Yesus belum? Jadi orang tuh jangan fanatik soal agama deh, gue bilang gitu. Kenapa? Karena saya belum tahu, saya belum mengalami jatuh cinta ini teman-teman sama Tuhan Yesus. Ya, tapi ketika kita mengalami, wah firman Tuhan ini luar biasa. Dan cirinya kedua apa? Kamu nggak bisa berhenti baca Alkitab. Roh Kudus akan mendorong kamu untuk baca. Saya dulu pertama kali saya baca kitab Daniel. Saya dulu juga nggak tahu kayak kamu. Ya, baca kitab dari mana gitu ya? Karena saya cuma dengar gitu. Saya tahu tentang Yesus dan sebagainya, tapi nggak begitu mengerti gitu. Jadi saya belajar dari mana ya baca Alkitab ya bingung gitu kan. Saya bacanya asal aja gitu dari Daniel terus sampai Maleakhi gitu saya baca urut. Terus saya baca tuh nggak bisa berhenti seperti komik. Dan pada waktu saya baca Alkitab, saya baru mengerti kalau Tuhan itu bisa bicara. Karena selama ini kita berpikir kita ini manusia berdosa, kalau Tuhan itu kan pasti kan suci, mulia, tidak mungkin Tuhan yang mulia itu mau bicara dengan saya. Sama seperti saya, nggak mungkin Pangeran Charles itu mau menerima aku gitu kan, karena terlalu jauh, ya, apalagi Tuhan. Nah itu pikiran saya waktu itu. Jadi pikiran saya adalah Tuhan itu jauh gitu ya, dan saya ini orang
berdosa, saya ini siapa gitu kan. Jadi nggak mungkin Tuhan itu mau punya relasi dengan saya. Tapi itu pikiran yang keliru. Ya, itulah pikiran karena kita manusia jatuh dalam dosa. Tuhan itu pengen punya relasi satu-satu dengan anaknya. Dia itu justru pengen ngomong-ngomong sama kita. Dia pengen punya hubungan dengan kita. Nah, tetapi kalau Anda masih di dalam Islam, Muslim menolak konsep ini. Ya, karena Muslim berpikir bahwa Allah ini terlalu nggak mungkin, gitu, nggak mungkin mau ngomong sama saya. Allah itu terlalu suci, terlalu jauh, ya, nggak mungkin Tuhan ini ngomong sama saya. Kita hanya satu arah aja, saya hanya menjalankan perintah-perintah seperti seorang hamba. Ya, makanya Yesus mengatakan apa? Kamu bukan lagi hamba, tapi apa? Kamu saudaraku. Saudara. Ya, saudara artinya apa? Di dalam kemanusiaan Yesus kita disatukan. Ya, saudara artinya apa? Kamu boleh punya relasi dengan Bapa. Relasi kita tuh dipulihkan lagi dengan Bapa kita yang ada di surga. Kamu bukan sekedar hamba. Kalau hamba, kata Tuhan Yesus, kamu tidak tahu apa yang Tuhan mau lakukan. Tapi kamu adalah sahabatku, kata Yesus. Ya, dimanapun aku ada, sahabat yang sejati, ya kan? Seperti apa? Seperti kepompong, kata gitu kan? Seperti apa? Seperti kepompong yang selalu dekat kemanapun. Pasti kita curhat sama sahabat kita yang paling dekat gitu kan? Nah, itulah Tuhan Yesus seperti kita. Makanya dikatakan Yesus itu Tuhan sahabatku. Dia sahabat kita. Dia bukan hanya Tuhan yang jauh. Kita berpikir kan Tuhan itu jauh. Ya kan, dia di tahta gitu kan, begitu maha kuasanya. Dia nggak mau punya relasi dengan kita manusia di bumi. Dia terpisah dari kita. Tidak begitu konsep Allah di dalam kekristenan. Konsep Allah di dalam kekristenan adalah Immanuel. Tuhan yang di dekat kita, yang di dalam kita, Roh Kudus yang di dalam kita. Roh Kudus bicara di dalam diri kita, mengingatkan kita menjadi sahabat kita. Dia bukan Allah yang jauh, dia Allah yang dekat. Nah, ini adalah konsep ke Alkitabiah, konsep yang ada di dalam kekristenan, bahwa dia itu yang datang, dia datang kepada Adam. Dia yang mencari Adam di dalam taman di Eden itu. Ya, kalau agama adalah konsep kita mencari Tuhan. Tapi kalau kekristenan tidak, Tuhan yang mau bicara sama kita. Tuhan itu mau bicara dengan kita. Jadi itulah yang pertama kali ketika saya diminta, kamu bersaksi dong bagaimana kamu bisa lahir baru dan bertobat pada waktu itu. Saya hanya mengatakan bahwa saya baru tahu bahwa Tuhan itu hidup dan dia bisa bicara. Itu saya baru tahu. Iya, sama. Gitu. Ya, betul. Karena saya tahunya dulu Tuhan itu ya nggak mau bicara sama kita gitu loh. Ternyata Tuhan itu bicara sama manusia. Nah ini konsep ini berbeda dengan Islam, karena di dalam konsep Islam Muhammad sendiri tidak pernah bertemu dengan Allah, betul? Allah nggak pernah bicara sama Muhammad. Betul. Jadi kalau saya tanya nih sama teman-teman Muslim ini nih, dari Al-Fatihah sampai Anas, di mana yang dikatakan berfirmanlah Allah kepada Muhammad? Tidak ada. Nggak ada. Nggak ada satu. Mengatakan ini kitab yang didiktekan oleh Jibril, ya, oleh roh lain yang kita nggak tahu itu siapa. Tapi Muhammad sendiri sebenarnya ketika bercerita tentang Allah itu begini, Allah tidak beranak, tidak diperanakan, dia sendiri sebenarnya nggak pernah bertemu, tidak pernah mengalami Tuhan. Yaitu seperti yang Alkitab katakan, Tuhan berkata begini, bangsa Israel itu melihat perbuatan tanganku, artinya mereka melihat mujizat Tuhan. Ya, tapi Musa mengenal jalan-jalanku. Artinya kalau kita nggak mengalami Tuhan cuma dari perkataan orang, ya kamu nggak punya pengalaman pribadi berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, karena Tuhan itu beda, dia bukan satu konsep yang kamu bisa definisikan, kamu bisa konsepkan. Kamu harus ngalami Tuhan. Ya, bukan, Tuhan itu bukan kita konsep gitu loh, bukan diteorikan. Melainkan apa? Harus dia datang di dalam kehidupan kita. Harus kita merasakan penyertaan Tuhan. Harus kita mendengar suara Tuhan. Karena Yesus berkata, domba-dombaku mengenal suaraku dan aku mengenal mereka satu persatu. Dia bukan Tuhan yang dikonsep. Dia bukan Tuhan yang sekedar teori. Ya, tapi firman-Nya itu hidup. Nah, itu yang harus kita sadari, teman-teman.